Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Pratama beserta teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelembagaan pengolahan. Next. Anggota kelompoknya yaitu ada Sahwala Dista Sugiarto, Yuni Sri Wulandari, Taqiyuddin Asruri, Raden Nabil Mumtazul, Nurma Gafirah Al-Masuri, Ahmad Rivaldi, beserta saya sendiri. Next. Pendahuluan. Kelembagaan termasuk subsistem jasa penunjang di mana lembaga tersebut harus mampu berperan dalam menunjang terhadap kegiatan dalam subsistem pengadaan sarana produksi, usaha tani, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran. Petani sebagai pelaku utama adalah subjek dalam pembangunan agribisnis tersebut yang merupakan konsumen dari jasa yang diberikan oleh lembaga penunjang agribisnis tersebut. Agribisnis akan berjalan dengan baik jika tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penunjang dengan kegiatan usahanya. Next. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu satu, apa saja permasalahan yang terjadi di kelembagaan ini. Dua, bagaimana peran kelembagaan usaha tani dalam menghadapi masalah tersebut. Akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mas Taqiyuddin. Baik, akan saya lanjutkan yaitu tentang sejarah kebun kopi di Karanganyar. Perkebunan ini dibuka pada tahun 1874 oleh seorang Belanda bernama H.J. Velsing. Selama puluhan tahun perkebunan ini silih berganti kepemilikan di tangan orang-orang Belanda. Setelah Indonesia merdeka, terjadilah nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang kemudian diserahkan kepada Denny Roshadi, seorang veteran kemerdekaan yang kebetulan juga pegawai perkebunan yang telah lama bekerja di sini. Pada tahun 1960, secara resmi perkebunan ini dikelola oleh Denny Roshadi atas nama perusahaan PT Harta Mulia. Hingga saat ini perkebunan kopi Karanganyar telah dikelola oleh 3 generasi keluarga Roshadi. Salah satu pengelola yang tersohor adalah Heri Nugroho. Pada tahun 2016, perkebunan kopi ini dibuka untuk umum untuk keperluan pariwisata dan lebih dikenal dengan nama Kebun Kopi Karanganyar. Dan kini menggunakan brand pariwisata yaitu The Karanganyar. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan jenis komoditas kopi di Karanganyar. Pada perkebunan kopi Karanganyar terdapat 2 jenis komoditas unggul kopi yang ditanam yaitu komoditas kopi Robusta dan Excelsa. Dikarenakan tempat ini berada di ketinggian kurang lebih di atas 400 mdpl, maka 2 jenis kopi tersebut yang dapat dibudidayakan dan terus dikembangkan. Kopi jenis Robusta dikenal dengan cita rasa pahit, bodi mantap, dan kadar kafein yang tinggi. Untuk kopi Robusta Blitar sendiri memiliki aroma brown sugar, sementara kopi Excelsa Blitar memiliki rasa yang lebih soft dengan aroma fruity. Varietas asli Robusta yang berada di perkebunan ini adalah varietas Mumbul. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh yang bertugas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai SOP produk kopi dan manajemen produksi. Yang pertama ada tahap panen yang dilakukan dengan memilih buah yang dipetik hanya buah yang telah matang atau merah saja yang nantinya akan dipanen. Kemudian pisahkan buah dari buah hijau, buah kering, dan kotoran. Selama proses pemanenan harus menjaga kebersihan buah. Kemudian yang kedua yaitu pengupasan kulit kopi. Sebelum dikupas, buah merah dirambang di dalam air dan periksa supaya bebas dari batu, besi, dan benda-benda lain. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap penjemuran. Pengeringan kopi merupakan tahap yang paling kritis untuk mendapatkan mutu fisik dan cita rasa yang baik. Apabila ada kesalahan pada tahap ini, akan merusak mutu hasil. Baiknya menggunakan alas terpal plastik bersih,
lantai jemur dari semen. Kemudian tahap yang keempat yaitu proses penggilingan biji kopi. Penggilingan biji kopi dilakukan untuk menghilangkan kulit tanduk dengan menggunakan mesin huller kopi HS kering. Tahap yang kelima yaitu tahap pemilihan ukuran kopi. Tahap selanjutnya yaitu pemilihan ukuran dan sortasi biji. Biji kopi yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan mutu kopi ekspor SNI. Kemudian tahapan yang keenam yaitu pengemasan dan penyimpanan. Untuk penyimpanan, gunakan karung baru yang food grade bebas minyak mineral. Simpan sementara kopi dalam gudang bersih, bebas bau menyengat, bebas puntung rokok dan obat nyamuk, serta tidak lembab. Kemudian tahapan yang ketujuh yaitu proses penyangraian, proses pembentukan rasa dan aroma pada biji kopi. Proses ke-8 yaitu proses penggilingan atau grinding. Menggiling kopi merupakan salah satu proses yang dilalui untuk menghasilkan minuman kopi. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu packing. Pengemasan bubuk kopi yang sudah jadi dikemas menggunakan plastik atau standing pots aluminium foil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Silakan. Untuk permasalahannya sendiri di kebun kopi De Karanganyar, perusahaan yang bergerak di bidang kopi ini juga memiliki permasalahan di dalam menjalankan kegiatan usaha mereka. Contohnya seperti kopi modern lainnya. Yang kedua, kurangnya pengembangan sumber daya manusia. Adanya permasalahan atau hambatan tersebut di dalam menjalankan kegiatan produksi dapat mengakibatkan proses yang lebih lanjut menurunnya kesejahteraan suatu perusahaan. Maka dari itu diperlukan adanya solusi untuk dapat menyelesaikan permasalahannya di dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut guna mencapai kesejahteraan perusahaan. Agar terwujudnya pengembangan produksi, sebaiknya bisa melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan lain yang memiliki teknologi lebih canggih, agar proses produksi kopi berjalan lebih cepat dan permintaan produksi terpenuhi. Untuk permasalahan kurangnya pengembangan sumber daya manusia, seharusnya perusahaan mengadakan perekrutan secara berkala. Bila ini dilakukan dapat membuat nilai tambah bagi perusahaan dan memudahkan pabrik untuk berproduksi lebih baik, serta mengembangkan pariwisata agar lebih dikenal oleh masyarakat lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan, hasil penelusuran pada perkebunan kopi De Karanganyar terdapat dua komoditas jenis kopi unggulan, yaitu komoditas kopi Robusta dan Excelsa. Dan juga perkebunan kopi De Karanganyar memproduksi kopi Nusantara dan kopi hijau. Dalam proses pengolahannya juga terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut yaitu tahapan panen, pengupasan kulit buah, penjemuran, penggilingan biji kopi, dan pemilahan ukuran dan sortir biji. Selanjutnya dilakukan proses pengemasan dan penyimpanan. Kemudian proses penyangraian, penggilingan, dan terakhir pengemasan. Baik, untuk kurang lebihnya kami serahkan ke moderator. Ini adalah video dari praktikum lapang yang kami lakukan di De Karanganyar.
Ya, mungkin itu saja. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.